Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tanzilul barakat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa afdalil kainat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardun was samawat. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil wal kurama, para masyayikh, para kiai, para bunyai, langkung-langkung datang Rais Suriah PCNO Lamongan minus babat Mbah Kiai Azhar Salim Okwale, Mbah Kiai Salim Azhar saking Sendang, mugi-mugi sehat panjang umur, amin Allahumma amin. Gus Nasrullah saha punyai sedaya keluarga dalem, dzurriyyah saking Mbah Mustafa, dzurriyyah saking Mbah Ye Bakir, matta'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa afadha alaina wa ala tullab min barakatihim, amin Allahumma amin. Romo Kiai Haji Jazuli selaku piyambake kiai nggadah pondok teng Mojokerto, piyambake mantan Sekda Jombang, dan ambu-ambune muga-muga dadi Sekda Jawa Timur. Ya muga-muga. Amin Allahumma amin. Datang dalam mboten apal niku. Kiai Muhammad Yahya, Kepala Biro Keserang baru ya. Kepala Biro Keserang baru Lampung ya. oh asmanipun Bapak Gatot Lamongan nggih, Jawa Timur. Oh masya Allah, nggih Bapak, oh Gatot si Pak Duano, nggih. Pak Kapolres Lampung, Kapolres. Mugi-mugi barokah, Jawa Timur jadi barokah. Bapak Kapolres, masya Allah luar biasa. Loh, Lamongan toh? Lah kok sakit? Oh, santri mriki. Masya Allah luar biasa. Derek kawula mingsanane garwa kula Cak Hasim. Pundi wae Dr. Hasim mau? Hilang. Para santri hadirin hadirat rahmakumullah, kula langsung mawon tapi nyuwun digatosaken khusus anak-anak santri adab kesini, terus enggak boleh main-main HP. Oh enggak megang HP. Nggih. Ilmu itu sangat penting. Dengan ilmu ibadah kita menjadi benar. Tanpa ilmu ibadah kita salah dan tidak menjadi ibadah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal beribadah tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ilmu sangat penting. Sesuatu kelihatan ibadah tapi tanpa ilmu dadi dagelan. Sesuatu kelihatan bukan ibadah, biasa-biasa, amal-amal zahir, amal keduniaan, tapi dengan ilmu dan niat akhirnya menjadi ibadah. Kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah. Banyak amal perbuatan tampak secara zahir itu amal perbuatan duniawi, jadi polisi,
jadi sekda koyok-koyok duniawi, tapi dengan hati yang tulus, dengan niat yang benar dan didasari ilmu tentu menjadi ibadah, menjadi amal akhirat. Itu loh pentingnya ilmu. Wa kam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak amal perbuatan tampak secara zahir itu amal perbuatan akhirat, koyok ngibadah oh, koyok ngurusi NU, koyok ngurusi pondok jadi ustad, koyok ngurusi pondok jadi pengurus. Tiba-tiba ben ono kesempatan ngelirik santri, seneng jadi khodamin dalem, seneng khidmah ibadah, tiba-tiba ben iso ngelirik ning koyok ngibadah, seneng kepilih jadi ketua NU, seneng lek perlu pengen nyalon ranting kampanye ngalor ngidul, koyok ngibadah ngurusi NU. Ternyata itu hanya sekedar menjadi batu loncatan untuk nyalon kepala desa. Nah, tapi Pak Jazuli nggak leret. Tanpa hati yang tulus, tanpa niat yang benar, tanpa ilmu, sesuatu yang zahirnya ibadah tidak jadi ibadah. Makanya menata hati penting, ilmu juga penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu apa saja? Satu, ilmu untuk memperkuat iman. Semakin yakin kebenaran Al-Quran, serambut pun jangan ragu, itu penting. Semakin yakin tentang kebenaran Rasulullah SAW, sedebu pun jangan ragu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, itu penting. Serambut pun jangan ragu tentang kebenaran Islam. Inna dina indallahil Islam, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Santri-santri yang kebetulan IPA, jurusan biologi, jurusan kimia, lanjutkan terus melakukan penelitian di samping untuk pengetahuan, untuk kemanusiaan. Upayakan penelitian di laboratorium untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, untuk membuktikan kebenaran Allah, biar imannya semakin mantap. Seperti yang dikatakan dalam Quran, yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya akan memberi contoh bahwa Quran itu enggak ada salahnya. Quran memancing sifat keinginan tahu kita. Quran memancing sifat penasaran kita terhadap fenomena kebenaran alam yang itu membuktikan kebenaran Allah. Antara lain, kita disuruh merenung tentang Ar-Rumman, disuruh merenungkan tentang delima. War-rummana mustabihan wa ghaira mutasyabih ungduru ila samarihi idza, kok enggak diterus niki piye? Ungduru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Lihat itu delima.
kadang kelihatan sama tapi tak sama, serupa tapi tak sama, kadang sama kadang beda. Ungduru ila samarihi, lihat buahnya, lihat ketika masak. Apa yang ada dalam fenomena delima? Satu batang gede ini kira-kira sak kentol, terus ngepang dari 2 cabang, dari 3 cabang. Itu satu delima dengan bibit yang sama, berarti dengan gen yang sama, batang yang sama, asupan gizi sama, makanannya sama, hawane podo, tapi masing-masing cabang bisa membuahkan buah yang beda. Sing cabang kono matenge semburat abang, sing cabang kono matenge kuning, ya apa enggak? Sing cabangnya kono matenge rodok coklat. Padahal bibite podo, secara genetika sama, unsur hara juga sama, unsur humus dalam tanah juga sama. Wong satu batang kok beda? Andai Lombok dengan bibit yang sama, Lombok Batu dengan Lombok Paciran pedese bedo. Kenapa? Karena unsur kelembapan udara di Batu dan di mana ini, di Paciran beda. Paciran sedikit ada pedes. Dengan bibit yang sama, Lombok itu lebih pedes Paciran Brondong, apa mana, Blimbing, daripada Malang. Karena Malang unsur air di udara kelembapan itu lebih tinggi. Malang kelembapannya di atas 80%, sementara Lamongan Utara kelembapan udaranya hanya sekitar 70%, menghasilkan rasa yang beda. Meskipun buahnya, meskipun bibitnya sama, tapi delima ini bibitnya sama, akarnya sama, makan unsur tanah yang sama, batangnya sama, buahnya beda. Apa itu? Allah. Ada Allah. Ada Allah yang menghendaki iki tak gawe ngene, iki tak gawe ngene. Subhanaka faqina, subhanaka faqina, aja benar. Yang kedua, fenomena janin. Kata Quran, yang tahu rahasia perut ibu, calon janin ini lanang apa wedok? Ini zigot ini calon jadi bayi lanang apa wedok? Yang tahu hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang ada di rahim istrimu. Anakmu kuwi calone lanang apa wedok, yang tahu hanya Gusti Allah. Apa iya? Ya. Zigot itu gabungan dari 2 sel, sel sperma dan sel ovum, sel telur. Ketika suami istri kumpul terjadi pembuahan, dari suami urun sel sperma, istri urun ovum, sel telur. Ovum mengandung 23 kromosom, sel sperma juga mengandung 23 kromosom. Ketika 2 sel itu jadi satu, menjadi jentik namanya zigot. Maka zigot pertama itu kromosomnya 46, 23 dari sel sperma, 23 dari sel ovum. Apa kromosom itu? Kromosom itu ya semacam zat apa? Ada warna kecil-kecil, itu nanti calon kepala, calon kaki, calon organ tubuh, itu kromosom. Dan tidak ada kromosom calon jenis kelamin. Kromosom calon kaki ada, kromosom calon kuping ada, kromosom calon dengkul ada, kromosom calon jenis kelamin manuk apa gowok gak ono. Ketika istri hamil 2 minggu, 3 minggu, bawa ke dokter, hamil dok,
alhamdulillah positif hamil. Lanang apa wedok ya gak eruh, karena nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Sampai kira-kira umur 4 bulan Allah perintahkan malaikat nafkhur ruh, tiup nyawa, sekaligus disuruh nyatet umurnya, ajalnya, pekerjaannya, rezekinya, wasaqiyun aw sa'idun, hidupnya bahagiakah dia atau hidupnya sengsara. Dicatat. Setelah 4 dicatat, malaikat nanya, Gusti kilewatan kirang setunggal napa niki didamel lanang napa wedok. Nah, saat nafkhur ruh umur 4 bulan itulah baru Allah menentukan laki-laki apa perempuan. 3 bulan setelah nafkhur ruh, berarti kandungan umur 7 bulan, digawa neng dokter di USG. Terus ya napa dok, lanang napa wedok? Lanang ono nyantike, ono mentile. Tapi sebelum umur 4 bulan nggak ada dokter yang tahu itu lanang apa wedok, karena memang nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Lanang apa wedok full hak prerogatifnya Gusti Allah. Paling banter dokter ahli kandungan, dokter ahli apa ini? Dokter ahli genetika itu paling hanya menyimpulkan kecenderungan zikot umur 3 minggu, 4 minggu, belum tahu laki-laki apa perempuan. Dokter itu menganalisa hormonnya, menganalisa aktif gerak selnya. Ketika gerakan selnya aktif progresif, lalu dia menyimpulkan mungkin lanang. Ketika gerakan sel itu enggak terlalu aktif, maka dokter menduga mungkin nanti wedok, lalu sekedar diberi tanda. Yang kemungkinan laki-laki diberi tanda RH+, yang kemungkinan perempuan diberi tanda RH-. Itu pun setelah umur 7 bulan terkadang tibake keliru. Sing kadung diwehi tondo plus tibake wedok, sing kadung diwehi tondo min tibake lanang. Wis dalam menungso kon jok kemeruh, sing weruh Gusti Allah. Subhanaka faqina adzabannar wa ya'lamu ma fil arham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu-ilmu kayak begini ini penting. Ada kalimat wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Benda sekecil apapun, sekecil atom atau lebih gede dari atom atau lebih kecil lagi dari atom, semuanya sudah termaktub, tercatat dalam buku induk, buku takdire Gusti Allah. Nah, dulu ada teori Isaac Newton yang dia mengatakan, katanya atom itu menjadi partikel molekul yang paling kecil. Dulu itu sekitar abad 12-an itu ada teori atom itu yang paling kecil. Tapi Quran ngotot ada barang lebih gede dari atom bisa, ada benda lebih kecil dari atom juga bisa. Wala asghara min dzalika wala akbar. Lah ini yang dulu orang Eropa nggak menerima, nggak mungkinlah ada barang lebih kecil dari atom. Tapi jare Quran mungkin. Suwe-suwe ono Thomas Edison, halo, mengembangkan penelitian itu. Suwe-suwe ono Albert Einstein, akhirnya mampu memecahkan misteri Al-Quran. Wala asghara, ada benda lebih kecil dari atom juga. Ternyata atom itu ada kulit atom, ada inti atom, ada proton,
ada neutron, ada elektron. Sing bener panggah Quran. Halo, sing bener tetep Al-Quran. Subhanaka fakina adzabannar. Quran berkata, kemelandingan yang bisa bikin sarang. Kok sarang apa gitu nih? Rumah kemelandingan ini buat jenang. Sarang laba-laba. Jolo. Kemelandingan yang bisa bikin jaring itu hanya kemelandingan betina, kata Quran. Orang ilmuwan awal-awal nggak percaya, masa iya? Tapi Quran ngotot, wedok iku sing wedok. Fi'il madhi gawe muannas. Ittakhadat baita wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Ittakhadat, kemelandingan betina yang bikin rumah. Kalau laki-laki bukan ittakhadat, tapi ittakhadha. Quran pakai fi'il ittakhadat. Apa iya laba-laba betina? Dosen-dosen Brawijaya ketika itu, jurusan bagian anatomi, coba karena penasaran meneliti, mengamati kemelandingan itu. Dari pengamatan lama disimpulkan kemelandingan wedok sing wetenge mblenduk. Apa mblenduk? Kemelandingan jantan sing perute rodok panjang. Nah, setelah diamati ternyata kemelandingan sing perute rodok panjang nggak mblenduk itu nggak ngetokne senar, nggak ngetokne sulur, hanya kemelandingan yang belenduk yang bisa mengeluarkan senar atau sulur untuk bikin jaring. Kesimpulannya, Quran benar, hanya kemelandingan betina yang bisa mengeluarkan apa tadi? Ngetokne sulur gawe jaring. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aja rame-rame. Quran mengatakan, ini duduk anak eksak ini. Kok dibahas, dijak bahas begini kurang tertarik. Datang SMA, seneng dia. Ini belum masalah angka ini. Saya tak jak bahas kalkulus tambah kemeng. Napa? Milenial ya. Nggih, lek matematika niku urutane mulai dari sinus kosinus, tangen kotangen, lalu dikembangkan menjadi rumus ABC. Kadang sebelum menginjak ke rumus ABC mendalami dulu tentang lingkaran macam-macam pakai rumus PR kuadrat. Lalu setelah itu terus limit. Ya enggak? Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke integral biasanya diasah logikanya pakai disjunksi, konjungsi. Ada kajian itu di matematika SMA. Kemudian masuk kalah integral, lalu sebelum ke kalkulus masuk dulu ke rumus momentum untuk menghitung daya jembatan. Jembatan bentangan sekian meter, ketebalan sekian, lengkung sekian derajat, itu nanti kekuatannya sekian puluh ton. Itu dihitung dengan rumus momentum. Baru kalau itu wis pinter masuk ke kalkulus. Kalkulus pinter baru diferensial. Iki bocah-bocah iki ngerti ngono iku ora? Kula niku kiai salah kedaden. Kiai tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Rumiyin kula mendalami ngoten-ngoten niku. Terus daftar di IAIN Malang, saya itu daftar sudah benar karena merasa bakat matematika IPA. Akhirnya saya daftarnya di jurusan tadris matematika. Nah, itu dulu.
tahun 85. Pas melihat pengumuman, nggak ada nama saya di tadris, nggak ada nama saya di matematika. Tahu-tahu nama saya ada di jurusan bahasa Arab. Ini gimana ini? Ini tersesat di jalan yang benar. Ini di jalan yang benar berarti. Tersesat jalan. Mungkin kalau nggak diterima bahasa Arab, nggak jadi ketua NU Jawa Timur. Akhirnya balas dendam itu terbalaskan pada anak-anak. Saya punya anak 7, insya Allah semuanya matematikanya ketika UNAS 10. Ini terbalas di anak. Anak saya di kedokteran tapi juga hafalan Quran. Alhamdulillah sekarang S2. Yang adiknya baru ujian skripsi kedokteran. Biasanya di kedokteran 8 semester selesai, terus ujian skripsi. Ini aneh-aneh, namanya Muhammad Izal Maula, 6 semester skripsi selesai. Dan biasanya sama Gus-gus itu ternyata anak saya yang disuruh baca ini, ngaji kitabnya Mbah Hasyim itu, ngaji kitab apa, Adabul Alim wal Muta'alim. Ternyata ngaji kitab kuning juga. Saya balik lagi pada pentingnya membuktikan secara ilmiah bahwa Quran itu benar. Kurang 2 poin. 2 poin itu: 1, menurut Al-Quran hanya tawon betina yang diperintah bikin rumah, yang diperintah nyari madu ke sana kemari. Tawon jantan nggak diperintah. Apa iya? Iya, karena fi'il amarnya pakai ya muannas mukhatabah, berarti muannas betina. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi, lah muannas, anittakhizi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun thumma kuli min kullis thamarat wasluki subula rabbiki dzulula. Kalau jantan mestinya ittakhid, makanlah. Kalau jantan summa kul, lewatlah. Kalau perintah itu kepada jantan bukan wasluki tapi wasluk. Nah, Quran kalimat amarnya, fil amarnya pakai taknis, pakai ya muannas mukhatabah. Berarti menurut Quran yang disuruh bikin rumah, nyari madu itu hanya tawon betina. Alhamdulillah sekitar tahun 84 kedokteran UB Brawijaya Malang mengamati, meneliti tentang masyarakat tawon itu. Diamati, banyak rumah tawon diamati. Satu rumah ada 1 ratu, bahasa Arabnya yaksub. Lalu ada sekitar 50 sampai 50 sampai 450 pejantan. Lalu ada 15.000 lebih betina. Yang pejantan agak ada bulunya, lalu ada sengatnya, ada jarum entuk. Yang betina itu perutnya bening, ada madu, terus nggak ada entuk, nggak ada bulu-bulu, nggak apa, bentuknya agak kecil. Diamati, ternyata yang pergi pur kerja nyari madu itu tawon yang bening-bening perutnya itu pur. Yang tawon jantan nggak kerja, hanya nunggu ratu saja. Plus sesekali ketika ratu ini berahi, apa berahi, syahwat. Ketika si ratu ini berahi syahwat, ratu ini mabur etek-etek, ayo. Nah, sing jantan ini nguber yang paling beruntung kecandak kawin di udara.
Setelah bisa kawin ratu di udara, karena ratu butuh telur banyak untuk ini, untuk apa? Mana itu. Sing lanang langsung mati. Setelah ngawin ratu di udara, itu sing lanang langsung mati. Mati husnul khotimah. Mati syahid. Manfaat. Lah sing ngalor ngidul golek madu neng kembang-kembang, itu ternyata hanya tawon kecil yang perutnya bening. Berarti hanya tawon betina. Menungso ngerti nguniku durung suwe. Tapi Al-Quran sejak 1440 sekian tahun yang lalu sudah mengatakan summa kuli min kulli samarat wasluki subula rabbiki dzulula. Yang aneh bin ajaib kalimat wasluki subula rabbiki dzulula. Tawon wedok wasluki lewato subula rabbiki, jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, dzululan halih manuto ben ora bingung. Tawon itu mau terbang di hutan 10 kilo, pulang nggak bingung blas, ya kembali ke rumahnya. Sampean orang Paciran tak jak neng Malang, tak culne neng perumahan Sawu Jajar, gak iso mulih sampean. Tak culne neng Alas Purwo Banyuwangi, gak iso mulih. Tapi tawon mau sekian puluh kilo tetap bisa pulang. Kenapa? Ada jaminan dari Quran, wasluki subula rabbiki dzulula. Di Blitar, tepatnya di ereng-ereng Gunung Kelut, ada ribuan hektar persil kopi. Saat kopi itu kembang berbunga, orang-orang pada memelihara tawon di situ, diambil madunya. Lek wis terek nggak kembang, kemana mereka angon tawon ini? Tawon itu oleh orang Blitar dibawa ke Gunung Lawu. Saya pengajian dekat Gunung Lawu ketemu orang yang angon tawon. Saya tanya, lah piye carane nggowo tawon dalam jumlah jutaan dari Blitar, dari Malang dibawa ke Gunung Lawu? Gampang Kiai, cukup dari kotak-kotak itu kami ambil ratunya kami bawa ke mobil jalan, umatnya ikut, terbang puluhan kilo, nggak bingung. Lah kok nggak bingung? Ada jaminan dari Quran, wasluki subula rabbiki dzulula wa tammat kalimatu rabbika sidqau wa adla la mubaddila li kalimatih, dan seterusnya. Satu poin berikutnya ini, tapi nggak terkait dengan togel. Al-Quran diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang cara menulisnya agak aneh-aneh. Bismi di surat Iqra, Bismi Rabbika, itu Bismi ada alif, tapi Bismillah di awal setiap surat itu bak langsung sin tanpa alif. Mengapa Bismi kok dibuang alifnya? Padahal aslinya biismi, kok dibuang alifnya? Ternyata Bismillah ditulis dengan membuang alif. Jumlah huruf Bismillah jadinya 19. Quran diawali Bismillah, jumlah hurufnya 19, berarti Quran diawali angka 19. Next. Terus apa rahasianya? Kok Quran diawali angka 19? Ternyata semua angka dalam Quran mesti cocok dengan angka 19. Contoh, surat Yasin, mengapa diawali huruf ya dan sin? Ternyata setelah dihitung jumlah huruf ya dan sin di surat Yasin 133. Angka itu sama dengan 19 kali 7 pas.
Surat Toha, kenapa diawali huruf to dan ha? Ternyata jumlah huruf to dan ha di surat Toha 171, sama dengan 19 kali 9 pas. Surat Fatihah Maliki dibaca pendek, jumlah hurufnya 152, sama dengan 19 kali 8 pas. Surat Quran, jumlah surat Quran 114 surat, sama dengan 19 kali 6 pas. Halo. Bismillah kalimahnya Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Berapa banyak kalimat Allah dalam Quran? Ada 2698 lafaz Allah dalam Quran. 2698 sama dengan 19 kali 142 pas. Ar-Rahman, berapa tulisan Ar-Rahman dalam Quran? Ada 57, sama dengan 19 kali 3 pas. Berapa tulisan Ar-Rahim dalam Quran? Ada 115. Tapi ada satu Rahim yang itu asma'nya Rasul, bukan asma'nya Allah. Di mana ada satu Rahim yang itu asma'nya Rasul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim di ayat ini bukan asma'nya Allah, tapi asma'nya Rasul. Jumlah tulisan rahim ada 115, dikurangi satu rahim yang itu asma'nya Rasul, berarti rahim yang asma'nya Allah 114, sama dengan 19 kali 6 pas. Adakah kitab suci di luar Quran? Adakah kitab suci di luar Quran? Ketika ditemukan passwordnya 19, langsung muncul aplikasi det seret, ongkone pas semua. Ada? Enggak ada. Yang ada hanya Quran. Dan ini membuktikan Quran enggak pernah dirubah, enggak pernah ditambah, enggak pernah dikurangi. Andai pernah dirubah, ditambah, dikurangi, enggak mungkin angkanya tetap cocok dengan angka 19. Subhanaka faqina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu begini ini penting. Kalau sesekali zaman tidak debat pastor, siap. Diajak debat pendeta, siap. Mampu secara ilmiah kepada pastor, kepada non muslim, mampu menunjukkan bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Harus. Halo. Ini untuk semakin mempertebal iman. Bayang ketua NOPB debat karo pastor kalah, kan kemeng. Dan Quran itu konsisten, nggak pernah mencela-mencele. Dari awal bilang qul huwallahu ahad di akhir surat, tengah-tengah wa ilahukum ilahun wahid, dan seterusnya. Nggak pernah beda-beda. Tapi kalau kitab suci yang lain, ayat yang ini dengan ayat di yang lain kadang beda. Dah, ini ilmu yang pertama, ilmu mempertebal iman, masuk ke jurusan eksak, masuk ke ilmu-ilmu alam, mendalami alam. Siru fil ardi fangduru, siru fil ardi fangduru, jalan ke sana kemari, lihat, renungkan, analisa, teliti, dan seterusnya. Yang kedua, ilmu akidah, tentang Allah itu bagaimana, tentang Rasul itu bagaimana, tentang hari kiamat itu bagaimana. Itu ilmu
akidah. Ilmu akidah nggak bener, meskipun setiap malam tahajud kamu tetap musyrik. 5 kali sholat berjamaah yang kamu sembah bukan Allah, kamu tetap musyrik, gara-gara nggak bener ilmu akidahnya. Beberapa ustadz yang mungkin berjenggot atau apalah, mereka di luar NU, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka terang-terangan tanpa malu mengatakan Allah punya kaki. Ustadz yang jenggotan itu loh. Siapa itu? Ustadz bermasalah. Siapa? Siapa? Bermasalah ya. Siapa mas jenenge? Bermasalah. Siapa iki? Bermasalah. Bermasalah ya. Terang-terangan bilang Allah duwe sikil, sikile mangklung neng neraka, kaya wong sikile mangklung neng jubungan sumur. Terus duwe meripat temenanan, duwe kuping temenanan. Kulo nggak sempat ketemu hari tarik barang. Sebegitu rupa dia menggambarkan Allah punya mata, punya ini, punya sembarang. Padahal Quran tegas, walam yakullahu kufuwan, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya, nggak mungkin. Laisa kamitslihi syai', nggak mungkin ada sesuatu sama dengan Allah, tidak mungkin. Nah, Qur'annya mukhalafatul lil hawadits, tidak mungkin Allah sama dengan makhluk, tapi gara-gara ilmu akidahnya salah, lalu orang itu meyakini Allah punya tangan beneran, Allah punya kaki beneran, Allah punya kuping, punya mata beneran. Setiap kali dia tahajud, setiap kali dia sujud, sholat 5 waktu, sebetulnya dia nggak menyembah Allah, tapi menyembah tasawur dia, menyembah persepsi dia, menyembah bayangan dia tentang Allah. Dia membayangkan Allah itu begini-begini, lalu dia sembah. Dia nggak nyembah Allah, nyembah bayangan dia tentang Allah, dan itu namanya menyembah selain Allah. Kayak apapun bayanganmu tentang Allah, itu tetap bukan Allah. Kullu ma khatara bibalika an rabbika falaisa kadzalik. Semua yang terlintas di benakmu tentang Allah itu begini-begini, Allah ra kaya ngono kuwi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, awas, hati-hati, keliru ilmu akidahnya. Tidak pakai akidatul awam, tidak pakai jawahirul kalamiyah, tidak pakai kifayatul awam, tidak pakai dasuki, tidak pakai nurudolam dan yang lain-lain, pakai kitab yang macam-macam. Akhirnya dia membayangkan Allah itu sujudnya, sholatnya, tahajudnya tidak dalam rangka menyembah Allah, tapi menyembah persepsi dia tentang Allah. Musyrik apa enggak? Ya musyrik, kok enggak menyembah Allah. Awas, ilmu akidah penting. Ilmu akidah penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu gara-gara ilmu akidah yang salah, gara-gara mantek dan logika yang salah, mereka banyak membuang hadis dengan tuduhan, dengan anggapan katanya hadis itu bertentangan dengan Quran. Contoh, salah memahami ayat ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang musyrik penyembah berhala ditanya,
ngapain kamu sembah berhala? Jawab mereka, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu, melainkan dengan tujuan agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang NU ditanya, mendoakan Ki Bakir dari masjid bisa, mendoakan Mbah Mustafa dari sini bisa, ngapain dadak neng kuburan? Jawabnya orang NU, lebih mantep, lebih dekat di kuburan daripada di masjid. Logika orang NU seperti itu sama dengan logika orang musyrik. Ngapain kamu menyembah berhala? Alasan mereka, agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Nah, dengan ayat ini orang-orang Wahabi mengatakan tawasul musyrik, seperti orang jahiliyah. Karena menganggap tawasul musyrik, maka mereka menolak hadis Bukhari nomor 1009 yang itu kalimatnya tawassul wa biyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Itu mereka tolak. Padahal hadis Bukhari, dengan berkat wasilah wajah Nabi yang putih, moga-moga Allah turunkan hujan. Wa biyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Ini hadis Bukhari, tawassul, Wahabi menolak. Alasannya hadis ini nabrak Quran. Bagaimana tawasul dibenarkan? Wong tawasul itu penggaweane kaum jahiliyah. Mereka juga menolak hadis Bukhari nomor 1010. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi al-Abbas fasqina fayusqaun. Ini ya Allah, dengan wasilah kanjeng Nabi mohon hujan. Ya Allah, dengan wasilah Abbas pamannya Nabi mohon hujan, Allah beri hujan. Ini tawasul di Bukhari nomor 1010. Hadis ini diingkari karena dianggap berlawanan dengan Quran. Andai ngaji di Kiai Nasrullah nggak begitu. Orang tawasul beda mas dengan orang jahiliyah yang nyembah bedanya di mana? Orang NU bertawasul la ilaha illallah, beleh pitik bismillah. Orang jahiliyah memang musyrik, mereka meyakini Lata sebagai Tuhan, Uzza sebagai Tuhan, Manata sebagai Tuhan. Mereka kalau beleh pitik, beleh kewan bukan bismillah, tapi bismillah tawal uzza. Wong NU qul huwallahu ahad, wong jahiliyah tidak qul huwallahu ahad, beda. Wong NU enggak pernah sujud kepada makam, wong jahiliyah nyata sujud nyembah kepada berhala. Wong NU tidak meyakini kuburan sebagai Tuhan, wong jahiliyah meyakini berhala sebagai Tuhan. Wong NU enggak pernah minta, ya Mbah Yai Bakir, ya Mbah Mustafa, panjangkan umurku, datangkan jodohku, tahu ngene ngan enggak pernah. Ya Allah, kelawan karomai Mbah Bakir, kelawan karomai Mbah Mustafa, kula nyuwun ngeten niku lho tawasuliku nguniku. Lek wong jahiliyah ya Hubal, ya Uzza, ya Manata, ya Latan jaluk. Memang mereka terang-terangan mintanya kepada berhala. Jadi beda santri tabah bertawasul, beda dengan orang jahiliyah nyembah berhala. Ayat itu tentang jahiliyah nyembah berhala, bukan tentang orang NU bertawasul. Halo, terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih banyak tapi sudah malam. Ilmu tajwid penting, kita alim, fikih top, wahab, ulak walik apal.
Fathul Mu'in, mulang mu'in kalau merem iso. Tapi ketika tajwidmu morat marit, bisa-bisa sholatmu juga tidak sah. Mulai dari tajwid yang paling dasar, makharijul huruf. Kulon nyun sewu kiai, beberapa kelemahan sebagian konco-konco pondokan niku dalam hal melafatkan huruful Arab, huruf Arabiyah kirang itqon, kirang mantep. Contoh dal itu kalau dilihat di tajwid Al-Jazari itu masuk kategori zalqi lisawi. Zalqi lisawi apa itu? Pucuknya ilat itu kena gusi juga kena gigi. Ini jari kecil, ini gusi, ini gigi. Dal itu pucuknya ilat kena antara ini. Dal. Sebagian santri tapi bukan tabah itu malah kena ke hanak, langit-langit, jadinya dal. Alhamdulillah nggak bener. Sebagian santri Blitar itu kena gigi nggak kena gusi. Alhamdulillah salah. Yang benar zalqi lisawi, pucuknya ilat ya kena apa tadi, ya kena gusi ya kena gigi. Dal dadi itu alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Katanya Imam Nawawi At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, dawuhnya Imam Nawawi, salah makhraj itu termasuk khotok jali. Salah makhraj termasuk khotok jali yang yughayyirul makna, yubtilul qiraah. Salah makhraj itu salah tenanan, salah terang-terangan, salah nemen, merubah makna, membatalkan bacaan. Contoh lagi, do itu aslul lisan, pangkale ilat, itu dibanting ke geraham, kiri boleh, kanan boleh. Do. Nah, sebagian imam malah neng pucuk. Seharusnya waladdo. Makmume orang ngerti wong suarane meh podo. Waladolin meh podo. Itu yughayyirul makna. Yang dipucuk itu makhrajnya tok, bukan makhrajnya apa tadi? Nah, tolong tajwid. Seringkali kita melafatkan kalimat 3 huruf karena salah teknik pelafatannya, lalu tawallud, muncul panjang sedikit. Contohnya mangkatama syahadatan, katama, setiap fiil atau apa yang 3 huruf itu teknik cara membacanya, tekan huruf pertama. Kharaja, dakhala, sajada, katama, kataba, qara'a. Langsung tekan huruf pertama, mesti benar. Tapi kalau sampean nggak nekan huruf pertama, nanti huruf kedua malih tawallud, muncul mat sedikit, salah. Kataba, qara'a, nazala. Padahal seharusnya nazala, qara'a, kharaja. Nah, seperti itu. Tolong guru-guru tajwid di sini menekankan betul, jangan sampai ada alumni tabah yang terus ngimami Qur'ane salah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu 3 huruf, langsung tekan huruf pertama. Qul huwallahu ahad. Kalau enggak begitu, qul huwallahu ahad. Ya kan? Agak panjang. Allahus samad, Allahus samad,
Kalau enggak begitu, Allahus Samad, salah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kalau enggak begitu, kufuwan ahad. Allahu Akbar, keliru. Allahu Akbar, tambah batal sholatmu. Ilmu penting, tanpa ilmu sholatmu enggak jadi sholat. Ilmu tajwid penting, tanpa tajwid bacaanmu batal, sholatmu batal. Ilmu akidah penting, tanpa akidah yang benar, niatmu menyembah Allah, ternyata yang kamu sembah bayanganmu tentang Allah, tidak menyembah Allah. Dan ilmu penguatan iman penting, agar sewaktu-waktu kita di Eropa kuliah, di Australia kuliah, kita mampu menghadapi ilmuwan-ilmuwan ateis. Bukan kita yang katut kafir. Syukur yang kafir itu katut melebu Islam. Ini pancingan ilmu dari kami. Tugasnya dosen itu mancing-mancing tok. Selebihnya silahkan penasaran dan terus belajar sampai kapanpun. Salah satu ciri orang mukmin itu tidak akan puas, nggak akan pernah berhenti belajar sebelum mati. Lan yasba'al mu'min min ilmin hatta yakuna muntahahu al jannah. Orang mukmin sejati nggak akan pernah puas belajar sebelum akhirnya meraih surga. Semoga sedikit ilmu, kalau ada manfaatnya kita hadiahkan kepada Mbah Bakir sama Bunyai, kita hadiahkan kepada Mbah Mustafa, Bunyai, dan seluruh zuriyahnya, seluruh alumni, ustadz, pengurus yang telah wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Niki atur kawula ngapunten, saya kesel-kesel harus datang karena pertama agak ada hubungan famili dengan istri. Lalu yang kedua, dulu pas saya jadi manten itu sing dongani Mbah Bakir. Ketika itu menjadi Rois Suriah PJN Ulama. Nah, saya kalau nggak datang alasan kesel, tas teko ya dosa kali ya Inas. Terus anak-anak santri-santri ayo ngaji sing temenanan, mari ngono ke Papua, mari ngono ke Sulawesi, mari ngono seperti saya kemarin ke daerah terluar, ke Meranti, kemana-mana. Di sana mulai banyak dimasuki Wahabi. Butuh backup dari orang-orang Jawa, butuh backup dari ilmu nih sampean. Kalau sampean nggak ke sana terus mereka katut Wahabi, sampean ikut dosa. Alhamdulillah perjalanan kami disurung malaikat. Kami pakai jalur darat. Biasanya dari Malang sampai Riau itu sekitar 3 hari. Ya, 3 hari bisa lebih. Alhamdulillah saya dari Malang jam 2 sore masuk tol, jam 2 sore besoknya 4 jam persis itu sampai Jambi. Jam 10 malam berarti 32 jam persis sampai Riau. Alhamdulillah hanya sehari semalam lebih 8 jam barokai ate sowan tabarukan teng Mbah Bakir nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.